Film horor selalu punya cara unik untuk menancapkan ketakutan pada penontonnya. Ada yang bermain dengan jump scare, ada yang mengandalkan atmosfer mencekam, ada juga yang membuat kita takut bukan pada makhluk gaib, tapi pada sesama manusia. Salah satu waralaba horor yang berhasil menempatkan manusia sebagai sumber kengerian adalah The Strangers. Setelah The Strangers 2008 dan The Strangers, Prey at Night 2018, kini hadir The Strangers, Chapter 2 yang menjadi lanjutan langsung dari Chapter 1. Film ini tetap mengusung inti cerita sederhana tapi efektif, teror yang dilakukan oleh 3 orang asing bertopeng, yang memburu korban bukan karena alasan besar atau dendam pribadi, melainkan sekadar karena mereka bisa. Inilah yang membuat cerita mereka terasa menakutkan, bahwa terkadang, alasan seseorang melakukan kejahatan hanyalah karena kesempatan. Kisah Chapter 2 berfokus pada Maya, satu-satunya korban yang berhasil selamat dari serangan brutal di film sebelumnya. Penonton mungkin masih ingat bagaimana Maya berjuang keras, melarikan diri dengan sisa tenaga, dan seolah meninggalkan semua mimpi buruk itu di belakang. Tapi ternyata, bagi trio bertopeng, cerita belum selesai. Mereka mengetahui bahwa Maya masih hidup, dan bagi mereka, ini adalah urusan yang belum tuntas. Obsesi itu membawa mereka kembali memburu Maya, memastikan bahwa tak ada celah bagi sang korban untuk hidup tenang. Setting kali ini berpindah ke kota kecil bernama Venus, Oregon, sebuah tempat yang tampak damai, tenang, bahkan cenderung membosankan. Namun justru di balik ketenangan itu, Maya mendapati dirinya kembali menjadi buruan dalam permainan hidup dan mati. Awalnya, Maya hanya ingin menjalani perjalanan lintas negara bersama kekasihnya. Mobil mereka mogok di tengah jalan, memaksa keduanya mencari tempat bermalam di sebuah rumah sewaan terpencil. Dari luar, rumah itu terlihat biasa saja, tak ada yang mencurigakan. Tapi malam itu menjadi awal dari teror baru. Ketika ketukan misterius di pintu kembali terdengar, penonton langsung tahu apa yang akan datang. Trio bertopeng muncul lagi, tanpa kata-kata, tanpa ekspresi, hanya tatapan kosong dari balik topeng mereka. Seolah kehadiran mereka adalah sebuah kutukan yang tak bisa dihindari. Mereka tidak pernah benar-benar pergi, hanya menunggu saat yang tepat untuk melanjutkan perburuan. Bagi Maya, teror kali ini jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya. Di film pertama, ia masih bisa mengandalkan insting bertahan hidup dalam kondisi panik. Tapi kali ini, beban psikologis membuatnya semakin rapuh. Rasa takut bercampur dengan rasa bersalah. Apakah dirinya memang ditakdirkan untuk selalu dikejar? Apakah hidupnya akan selamanya berada dalam bayang-bayang para pemburu bertopeng? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul, seiring tekanan mental yang terus menumpuk. Film ini menonjolkan bahwa horor bukan hanya soal darah atau luka fisik, tapi juga bagaimana seseorang bisa dihantui oleh paranoia. Maya mulai meragukan orang-orang di sekitarnya. Ia tak lagi yakin siapa yang bisa dipercaya. Bahkan dalam situasi berdua dengan kekasihnya, Maya tetap merasa seolah dunia bersekongkol melawannya. Inilah kekuatan utama The Strangers, Chapter 2, bahwa rasa takut tidak berhenti pada kejar-kejaran, melainkan masuk ke ranah psikologis. Di kota kecil Venus, Oregon, Maya berusaha mencari bantuan. Namun seperti yang bisa ditebak, kota itu bukanlah tempat aman. Atmosfernya menambah rasa terjebak, jalanan sepi, penduduk sedikit, dan kehadiran trio bertopeng semakin menekan karena mereka seolah mengenal setiap celah kota itu. Penonton akan dibawa ke suasana penuh kecurigaan, di mana Maya tak bisa lagi membedakan mana orang yang tulus ingin menolong, dan mana yang mungkin saja bagian dari teror itu. Sutradara film ini tahu betul cara membangun tensi. Tidak ada momen yang benar-benar memberi rasa lega. Bahkan ketika Maya tampak aman, kamera dan suara latar selalu memberi petunjuk samar bahwa ancaman belum benar-benar pergi. Pola ini membuat penonton duduk di kursi bioskop dengan rasa tegang yang konstan. Salah satu aspek menarik adalah bagaimana film ini memperlihatkan kenormalan trio bertopeng.
Mereka bukan makhluk gaib. Mereka tidak punya kekuatan super. Mereka hanya manusia. Tapi keheningan mereka membuat segalanya lebih menyeramkan. Mereka tak butuh kata-kata, hanya aksi. Dalam keheningan itulah, teror terasa semakin nyata. Dari sisi karakter, Maya tumbuh menjadi sosok yang lebih kompleks. Di satu sisi, ia adalah korban yang terus diburu. Tapi di sisi lain, ada dorongan kuat dalam dirinya untuk berhenti lari dan mulai melawan. Inilah titik penting dari chapter 2, perjalanan Maya dari seorang korban menjadi seseorang yang berusaha merebut kembali kendali hidupnya. Ketika pilihan semakin sempit, Maya menyadari hanya ada dua kemungkinan. Bertahan dengan cara melawan, atau selamanya menjadi bagian dari permainan kejam mereka. Dari titik inilah film mulai menanjak menuju klimaks. Adegan-adegan kejaran makin intens, bentrokan fisik tak terhindarkan, dan penonton dibuat terus menebak-nebak apakah Maya benar-benar bisa bertahan kali ini. Secara tematis, The Strangers, Chapter 2 berbicara tentang bagaimana trauma masa lalu bisa menghantui hidup seseorang. Bahwa meskipun kita merasa sudah lolos dari bahaya, kadang-kadang kenangan buruk itu masih bisa kembali menghantui, bahkan dalam wujud yang lebih nyata. Trio bertopeng hanyalah simbol dari rasa takut itu. Mereka bisa muncul kapan saja, di mana saja, tanpa alasan yang jelas. Namun, film ini juga memperlihatkan kekuatan keteguhan hati. Maya, meskipun terus diteror, menunjukkan sisi manusia yang ingin bertahan. Keputusannya untuk melawan menunjukkan bahwa horor tidak hanya tentang menjadi korban, tapi juga tentang bagaimana seseorang bisa bangkit meski dunia seolah terus menjatuhkannya. Bagi penonton setia genre horor, The Strangers, Chapter 2 menawarkan sesuatu yang akrab namun tetap mencekam. Atmosfernya pekat, tensinya konsisten, dan karakternya lebih dalam dibandingkan film sebelumnya. Penonton tidak hanya disuguhi darah atau kematian, tapi juga dilema emosional yang membuat cerita ini lebih menyayat. Menariknya, film ini juga tidak memberi jawaban pasti tentang siapa sebenarnya trio bertopeng itu. Mereka tetap menjadi misteri, tidak ada latar belakang detail, tidak ada motivasi besar. Justru disitulah letak ketakutannya. Karena jika mereka hanya manusia biasa tanpa alasan yang rumit, itu berarti siapapun bisa jadi mereka. Rasa tidak aman itu yang membuat cerita ini relevan sekaligus mengganggu. Sebagai sequel, Chapter 2 berhasil menjaga esensi yang membuat waralaba ini begitu menyeramkan. Jika film pertama memperkenalkan konsep teror tanpa alasan, maka film kedua memperluas cakupannya menjadi perjalanan emosional seorang korban yang berusaha melawan takdirnya. Penonton tidak hanya menonton serangan demi serangan, tapi juga mengikuti perkembangan Maya sebagai pusat cerita. Akhir film ini, tentu saja, menjadi bahan diskusi. Apakah Maya benar-benar berhasil lepas kali ini? Ataukah teror itu akan selalu kembali menghantui? Sutradara seolah sengaja meninggalkan pertanyaan terbuka, memberi ruang bagi penonton untuk menafsirkan sendiri. Dan tentu saja, membuka jalan untuk kelanjutan kisah di The Strangers, Chapter 3.